Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya Adip Rahmat selaku ketua kelompok. Kemudian ada Ana Siti Nurjanah dan Acep Setiawan. Nah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil studi kelayakan bisnis yang kami susun dalam bentuk Investment Decision Report dengan membandingkan tiga alternatif usaha, yaitu coffee shop, barbershop, dan laundry kiloan. Nah, dalam presentasi ini, kami akan menyampaikan proses analisis yang telah dilakukan, mulai dari evaluasi setiap aspek kelayakan bisnis, hingga menghasilkan rekomendasi investasi berdasarkan data dan analisis yang telah kami lakukan. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan gambar yang jelas mengenai alternatif usaha yang paling layak untuk dijadikan pilihan investasi. Selanjutnya, saya akan memulai dengan menjelaskan tujuan analisis yang kami lakukan. Oke, boleh next. Eksekutif sumber ya. Nah, sebelum masuk ke hasil analisis, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari penyusuan laporan ini. Dalam simulasi ini, kami memposisikan diri sebagai tim konsultasi bisnis yang diminta memberikan rekomendasi kepada seorang investor yang memiliki dana investasi sebesar 500 juta rupiah. Nah, tugas kami bukan hanya mencari usaha yang menguntungkan, tetapi menentukan usaha yang memberikan keseimbangan terbaik antara potensi keuntungan, efisiensi penggunaan modal, dan tingkat risiko yang dapat diterima. Untuk itu, kami memilih tiga alternatif usaha yang memiliki karakteristik berbeda, yaitu coffee shop, barbershop, dan laundry kiloan. Agar keputusan investasi yang dihasilkan benar-benar objektif, kami melakukan analisis berdasarkan tujuh aspek utama dalam studi kelayakan bisnis, yaitu aspek pasar, pemasaran, operasional, sumber daya manusia, keuangan, legalitas, dan risiko. Melalui pendekatan tersebut, kami berharap rekomendasi yang diberikan tidak hanya mempertimbangkan keuntungan jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Nah, boleh next slide, Kak? Nah, pada tahap awal, kami menentukan tiga alternatif usaha yang berasal dari sektor bisnis yang berbeda, agar proses perbandingannya menjadi lebih komprehensif. Nah, alternatif pertama adalah coffee shop, yang bergerak di sektor food and beverage, dengan target pasar mahasiswa, pekerja, dan komunitas. Model bisnisnya mengandalkan penjualan makanan dan minuman, dengan karakteristik sebagai growth business, yaitu usaha yang memiliki peluang pertumbuhan pasar yang tinggi. Nah, alternatif kedua adalah barbershop, yang bergerak di sektor grooming service. Target pasarnya adalah pria usia produktif dengan sumber pendapatan utama dari jasa potong rambut dan produk perawatan. Nah, karakteristiknya adalah high profit service, karena pendapatan berasal dari jasa yang memiliki margin keuntungan relatif tinggi. Nah, sedangkan alternatif ketiga adalah laundry kiloan yang bergerak di sektor jasa laundry. Nah, target pasarnya meliputi mahasiswa, pekerja, dan keluarga dengan model pendapatan dari layanan laundry reguler maupun ekspres. Nah, karakteristik usaha ini adalah stable service, karena permintaan jasa laundry cenderung stabil sebagai kebutuhan sehari-hari. Nah, ketiga usaha tersebut dipilih karena masing-masing memiliki potensi investasi yang baik, namun menawarkan karakteristik, kebutuhan modal, serta tingkat risiko yang berbeda. Nah, oleh karena itu, analisis lebih lanjut diperlukan untuk menentukan alternatif yang lebih layak. Boleh next? Analisis pertama yang kami lakukan adalah pada aspek pasar dan pemasaran, karena keberhasilan suatu usaha sangat dipengaruhi oleh besarnya peluang pasar dan kemampuan menarik pelanggan. Dari hasil analisis, coffee shop memiliki potensi pasar yang paling besar karena didukung oleh meningkatnya konsumsi kopi dan gaya hidup masyarakat. Namun usaha ini juga menghadapi tingkat persaingan yang paling tinggi, sehingga membutuhkan strategi branding dan diferensiasi yang kuat. Berbeda dengan coffee shop, barbershop memiliki permintaan yang lebih stabil karena pelanggan melakukan grooming secara rutin. Selain itu, loyalitas pelanggan menjadi salah satu keunggulan utama apabila kualitas pelayanan dapat dipertahankan dengan baik. Sementara itu, laundry kiloan memiliki karakteristik pasar yang paling defensif.
Permintaannya berasal dari kebutuhan sehari-hari masyarakat sehingga relatif tidak terlalu dipengaruhi oleh tren. Nah, faktor utama yang menentukan keberhasilan usaha ini adalah lokasi serta kualitas pelayanan. Nah, berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa coffee shop unggul dalam potensi pertumbuhan pasar, sedangkan barbershop dan laundry kiloan lebih unggul dalam stabilitas permintaan. Hasil analisis ini kemudian menjadi dasar untuk mengevaluasi aspek-aspek berikutnya sebelum menentukan rekomendasi investasi. Nah, selanjutnya silakan kepada rekan saya untuk membahas analisis selanjutnya. Silakan. Selanjutnya yaitu analisis operasional SDM. Yang pertama yaitu coffee shop. Coffee shop ini operasional yang sangat kompleks, yang membutuhkan banyak SDM, pengelolaan stok cukup rumit. Yang kedua yaitu barbershop, operasional sederhana, sumber daya manusia sedikit, namun harus ahli, eh, dan fokus pada kualitas pelayanan. Yang ketiga yaitu laundry, operasionalnya standar, sumber daya manusianya mudah dilatih, serta fokus pada efisiensi proses. Kesimpulannya yaitu coffee shop membutuhkan sistem operasional yang lebih kompleks. Yang kedua, barbershop memiliki struktur operasional paling efisien. Yang ketiga, laundry memiliki proses operasional yang stabil dan mudah distandarkan. Selanjutnya yaitu analisis keuangan. Yang pertama yaitu coffee shop. Coffee shop ini membutuhkan modal terbesar yaitu 550 juta, namun laba bersih dengan payback period sekitar 2,5 tahun. Kedua yaitu laundry kiloan, membutuhkan modal sebesar 269 juta dengan mendapatkan laba bersih sekitar 19,4 juta dengan pengembalian modal dalam 14 bulan. Artinya arus kas laundry ini cenderung sangat stabil. Ketiga, ada barbershop. Barbershop ini dah yaitu 198 juta dan menghasilkan laba bersih tertinggi sekitar 69 juta per bulan. Eh, Artinya untuk pengembalian modalnya juga sangat cepat, yaitu analisis legal dan risiko. Dari aspek legalitas, seluruh opsi usaha ini sudah memenuhi standar legal yang berlaku, dan untuk resikonya, coffee shop beresiko pada tingginya persaingan dan harga bahan baku yang fluktuatif. Barbershop tergantung pada kualitas dan keahlian sumber daya manusia, yaitu barber. Yang ketiga yaitu laundry. Laundry juga berisiko pada perawatan mesin, potensi kerusakan pakaian pelanggan. Namun, seluruh resiko ini masih dapat diintimidasi dengan baik melalui penerapan SOP yang ketat dan manajemen operasional yang cermat. Selanjutnya, yaitu matrik penilaian. Berdasarkan matrik penilaian lintas aspek seperti pasar, pemasaran, operasional, SDM, hingga keuangan, barbershop menduduki posisi pertama dengan total skor tertinggi yaitu 61, sementara coffee shop dan laundry kiloan menyusul dengan skor yang sama yaitu 57. Keunggulan utama barbershop berada pada aspek keuangan, mendapatkan nilai maksimal yaitu 10. Baik, terima kasih untuk rekan Adib dan rekan Ana. Di sini saya akan melanjutkan untuk presentasi di masalah investment analysis. Di sini bisa kita lihat untuk ketiga analis kita yaitu coffee shop, laundry dan barbershop. Eh, dari segi potensi, coffee shop menduduki potensi yang pertumbuhannya sangat tinggi, tapi di sisi lain memerlukan modal yang besar dan persaingan yang sangat tinggi. Eh, dari sisi lain, untuk laundry, dia stabil, resikonya rendah, tetapi profitnya sedang. Sedangkan barbershop cukup memenuhi semua aspek seperti investasinya yang efisien, profitnya yang sangat tinggi, resiko moderat, dan payback tercepat. Next, Kak.
Untuk selanjutnya, investment recommendation berdasarkan seluruh hasil evaluasi yang kami cerna bahwa barbershop merupakan alternatif investasi yang paling direkomendasikan. Mengapa demikian? Karena alasannya pertama, modal awal paling efisien, yang kedua, profitnya yang tertinggi, ketiga, pengembalian investasi yang tercepat, yang keempat, operasionalnya sangat sederhana, selanjutnya permintaan pasar yang stabil dan resiko dapat dikelola. Oke, Mas, next. Dari sisi strategic recommendation, bisnis strateginya memilih lokasi yang strategis, merekrut barber yang profesional, menetapkan SOP pelayanan, membangun digital branding, menyediakan sistem barbershop, melakukan evaluasi keuangan yang berkala. Long term strateginya yaitu membuka cabang baru, menjual produk grooming, dan mengembangkan layanan premium. Next. Dari semua analisa, di sini bisa disimpulkan final investment decision-nya yaitu kita memilih barbershop. Kenapa? Balik lagi di situ investasi awal paling efisien, potensi laba bersihnya tertinggi, periode pengembalian modal yang paling cepat dibanding coffee shop dan laundry kiloan, lalu permintaan pasar yang sangat stabil dan berkelanjutan, lalu tingkat risiko yang berada pada kategori yang bisa kami kelola juga. Next. Mungkin sekian penjelasan dari kami.